Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini ketua KPK ya seharusnya memamerkan sebuah prestasi lah, tetapi malah membuat kontroversi. Ya minggu-minggu kemarin malah membuat kontroversi lah, seperti memberi penghargaan istrinya, yaitu membuat sebuah lagu himne dan mars. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi itu KKN lah, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu apakah nggak nepotisme? Padahal ini ketua KPK loh. Ya seharusnya kalau bikin lagu ya dibikinkan oleh yang seorang profesional, jangan keluarganya yang membikin. Itu menurut saya sudah nepotisme lah. Apalagi ditambah yang kemarin, yaitu ada baliho bergambar Firly Bahuri, ketua KPK. Ada balihonya seperti mau nyapres di 2024. Yaitu ingin meningkatkan elektabilitasnya. Untuk apa juga ada baliho seperti itu? Nah, setelah dikonfirmasi ternyata Firly Bahuri tidak tahu. Ternyata ada baliho tersebut. Tetapi ketika saya membaca tulisan yang ada di baliho tersebut, ya seolah-olah ada yang mendukung, masyarakat mendukung capres Firly Bahuri di 2024. Ini bahayanya kalau Firly Bahuri tertarik maju sebagai capres. Ya, maka pasti kasus-kasus di KPK pasti tidak akan berjalan dengan semestinya. Padahal menurut saya, jika Firly Bahuri, Pak Ketua KPK tersebut, jika ingin maju capres, menurut saya gampang sih. Anda tinggal menuntaskan kasus Formula E sampai selesai dan juga DP rumah 0%. Nah, ketika kasus-kasus tersebut selesai dan kasus Formula E selesai, kemungkinan pasti masyarakat akan mendukung Firly Bahuri untuk nyapres di 2024. Jadi bukan baliho dan juga menciptakan lagu mars dan himne menurut saya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Lucu, KPK selidiki baliho ketua KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan baliho yang menampilkan wajah ketuanya, Firly Bahuri, telah dicopot. KPK menyatakan telah mengirimkan tim ekspektorat untuk mengecek baliho itu, namun tak menemukannya. Tim ekspektorat KPK telah mengecek di lokasi dan sudah tidak ditemukan billboard dimaksud, kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri pada Sabtu 19 Februari 2022. Ali mengatakan KPK tidak pernah melakukan pengadaan baliho tersebut. Dia mengatakan tak ada anggaran negara yang dilakukan dalam pemasangan papan iklan tersebut. KPK memastikan tidak pernah melakukan pengadaan maupun pembiayaan dalam anggaran negara atas pemasangan billboard dimaksud, kata dia. Dia mengatakan pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK. Untuk itu, kata dia, KPK akan terus merangkul dan mengajak masyarakat ambil bagian dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, komitmen KPK sedari awal adalah terus merangkul dan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menanamkan kesadaran berintegritas agar tumbuh budaya anti korupsi dalam lingkungan bermasyarakat, kata dia. Ketua KPK, Firly Bahuri, juga mengatakan tidak memasang baliho dirinya itu. Dia mengatakan tak tahu siapa yang memasangnya. Terus terang, saya tidak tahu siapa dan di mana itu dipasang, kata Firly lewat akun Twitter pribadinya, Firly Bahuri, pada Jumat 18 Februari 2022. Firly menganggap pemasangan baliho itu merupakan bentuk dukungan dari masyarakat. Dia mengucapkan terima kasih. Jika itu dimaksudkan untuk mendukung kerja KPK, saya mengucapkan terima kasih, kata dia. KPK adalah penegak hukum yang independen, salam anti korupsi, kata dia melanjutkan. Sebelumnya, foto baliho dengan wajah Firly ramai diperbicarakan di media sosial. Baliho itu menampilkan wajah Firly dengan tulisan siapa saja yang korupsi kita tangkap. Baliho itu juga menggunakan logo KPK. Diketahui juga nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan publik beberapa hari terakhir. Namanya kembali disorot ketika memberikan penghargaan untuk istrinya, Ardina Savitri, yang menciptakan mars dan himne KPK. Pemberian penghargaan dilakukan oleh Firly berketepatan dengan penyerahan hak cipta oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lalui di Gedung Juang KPK pada Kamis 17 Februari 2022. Tidak hanya itu, sehari setelahnya, Firly kembali diperbincangkan setelah muncul baliho yang memampang wajahnya beredar di media sosial. Dalam baliho berlogo KPK tersebut tertulis kalimat, siapa saja yang korupsi kami tangkap.
Selain itu, baliho tersebut juga memuat tulisan, "Kita ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, cerdas sejahtera, mudah mencari kerja, Indonesia yang disegani dunia, dan Indonesia yang dibanggakan rakyatnya." Atas peristiwa tersebut, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadina menilai di bawah kepemimpinan Firly, KPK lebih banyak menciptakan kontroversi ketimbang prestasi. Mars dan himne yang baru saja dibuat KPK tidak akan menaikkan indeks persepsi korupsi Indonesia, berkontribusi bagi kerja KPK, dan memperbaiki citra buruk KPK di mata masyarakat, ucap Kurnia dalam keterangannya pada Kamis. Maka dari itu sejak awal ICW sudah mengatakan bahwa kepemimpinan Firly Bahuri dan kawan-kawan hanya dipenuhi dengan gimmick dan kontroversi ketimbang prestasi, jelas dia. Kurnia pun mempertanyakan pemilihan istri Firly sebagai pencipta Mars dan himne KPK. Dalam pandangannya, terpilihnya Ardina memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan. Jadi, jangan pernah beranggapan karena dirinya adalah ketua KPK, maka lembaga anti rasuah itu menjadi miliknya atau keluarganya, kata Kurnia dalam keterangannya pada Kamis. Senada dengan Kurnia, Ketua AIM57 Institut Praswat Nugraha juga berpendapat ada konflik kepentingan di balik peluncuran lagu tersebut. Mantan penyidik KPK itu berpendapat pemberantasan korupsi tidak memerlukan mars dan himne. Menurut dia, mars dan himne KPK adalah jerit penderitaan masyarakat korban korupsi bantuan sosial bansos pandemi yang kasusnya tidak segera dituntaskan oleh KPK. Tidak perlu sulit-sulit menciptakan lagu, karena himne pemberantasan korupsi yang sejatinya ada di dalam jerit tangis derita rakyat korban bansos yang sampai saat ini tidak dituntaskan oleh KPK, tutur Praswat. Tidak hanya dari aktivis anti korupsi, anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani pun ikut mengkritik dan meminta pimpinan KPK menghindari perbuatan yang dapat menciptakan kontroversi. Hal ini disampaikan Arsul merespon adanya baliho bergambar Firly serta lagu Mars dan himne KPK yang diciptakan oleh istri ketua KPK tersebut. Sebagai mitranya KPK, saya menyarankan agar siapapun pimpinan KPK lebih baik menghindari kontroversi publik atas hal-hal seperti di atas, kata Arsul saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu. Politisi Partai Persatuan Pembangunan yang memahami jika dua hal tersebut menuai reaksi negatif dari kalangan masyarakat. Sebab menurut Arsul, pada dasarnya publik tetap menginginkan KPK memiliki standar perilaku yang lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya. Jadi wajar jika hal yang mereka nilai tidak lazim atau tidak pas untuk dilakukan, maka ya akan terus dikritisi, ujar Arsul. Kendati demikian, Arsul Sani mengembalikan kedua persoalan itu kepada pimpinan KPK atau Dewan Pengawas KPK. Jika dinilai terdapat pelanggaran etik, sejauh ini Komisi 3 tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran etik. Namun untuk memastikannya, ya itu wilayahnya Dewas KPK, kata Arsul. Respon Firly menilai kehadiran lagu Mars dan himne KPK itu akan menambah kebanggaan sekaligus penyemangat bagi setiap insan KPK dalam melaksanakan tugas. Lirik dalam lagu tersebut ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia, ucap Firly melalui keterangan tertulis. Terkait baliho, Firly mengaku tidak mengetahui siapa yang membuat baliho dan di mana saja baliho itu terpasang. Ia menilai baliho tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang dikerjakan oleh KPK. Terus terang, saya tidak tahu siapa dan di mana baliho itu dipasang, ujar Firly melalui keterangan tertulis pada Jumat 17 Februari 2022. Kendati demikian, Firly mengucapkan terima kasih kepada pihak yang memasang baliho tersebut, apalagi jika itu dilakukan untuk mendukung kerja KPK. Ia juga menekankan bahwa KPK merupakan lembaga yang independen dan tidak akan terpengaruh oleh pihak manapun. Namun mantan Kapolda Sumatera Utara itu tetap membutuhkan dukungan masyarakat untuk terus pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika itu dimaksudkan untuk mendukung kerja KPK, saya mengucapkan terima kasih, ujar Firly. KPK sungguh memahami bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakoni oleh hanya satu lembaga karena perlu perlibatan masyarakat. Mari kita lawan para pencuri uang negara, tuturnya.